Salam Bapak Saudara, apa kabar hari ini? Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang indah hari ini. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah secara virtual pada hari ini. Mari siapkan hati kita akan fokus menyembah Tuhan pada saat ini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau pada kesempatan saat ini kami boleh mempersembahkan pujian, mempersembahkan penyembahan kami Tuhan pada hari ini, biarlah Tuhan Engkau akan bertata di atas puji-pujian kami. Oleh sebab itu Bapa, mari Engkau urapi setiap kami, basuh kami dengan darah-Mu yang tercurah di Bukit Kalvari, agar kami boleh berkenan dan layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya berkata, amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita semangat. Kita akan mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Yesuslah pengharapan kita. Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan saya dan saudara. Haleluya, mari kita bersukacita. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pengharapanku di tengah badaiku hidup. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, pasti ku dapat mukjizat yang besar. Ku percaya. Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, pasti ku dapat mukjizat yang besar. Aku percaya, aku percaya, aku percaya.
kasih Bapa. Kami mau katakan saat ini bahwa Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dan Engkau amat baik bagiku. Kami rindu Tuhan mencintai Engkau lebih dalam lagi. Bawa kami untuk masuk hadirat-Mu Tuhan. Untuk menikmati berkat-Mu dan untuk menikmati hadirat-Mu yang kudus. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu di tempat yang maha kudus. Glory bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar pada setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh disebut anak-anak Allah, dan kami adalah anak-anak Allah di dalam Kristus.
Kami bersyukur, biarlah Tuhan Engkau sendiri berkata-kata pada setiap kami, agar kami boleh mengalami pengudusan dan pemuliaan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudaraku, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Tema hari ini adalah menyucikan diri sama seperti Kristus yang adalah suci. Kita baca sama-sama 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudaraku, Alkitab memberitahu kepada kita bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah mengutus anaknya menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Firman itu adalah anak tunggal Bapa. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Tetapi setiap orang yang menerima Yesus, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, kita semua adalah anak-anak Allah ketika kita percaya kepada Kristus. Ketika kita membuka hati kita bagi Yesus Kristus, maka rohnya masuk dalam roh kita. Kita dilahirkan kembali menjadi anak Allah, boleh berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Namun Rasul Yohanes mengatakan, tapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama serupa dengan Dia. Dan orang yang punya pengharapan seperti itu, menyucikan diri sama seperti Kristus yang adalah suci. Dari sini kita belajar, saudaraku, bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu ada fasenya. Ada 3 fase yang saudara dan saya harus lalui, saudaraku. Fase pertama adalah fase pembenaran. Fase kedua adalah fase pengudusan. Fase ketiga adalah fase pemuliaan. Pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Demikianlah Tuhan menyelamatkan kita. Fase pembenaran adalah fase di mana kita dimerdekakan dari hukuman dosa. Alkitab menyatakan, saudaraku, bahwa Kristus itu dijadikan menjadi dosa karena kita, supaya kita di dalam Dia dibenarkan. Karena kasih karunia, oleh iman kita diselamatkan, kita dibenarkan di hadapan Allah. Itulah pembenaran. Setelah kita mengalami pembenaran, kita harus mengalami fase pengudusan. Firman Tuhan mengajarkan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu. Berarti ada proses. Kita harus dikuduskan oleh Allah. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Dikuduskan, menyucikan diri. Dan akhirnya kita mengalami pemuliaan. Yaitu apa? Kita dimerdekakan dari dosa. Bagaimana Kristus ketika datang kembali, Ia akan membangkitkan semua orang yang percaya, tubuh orang percaya, diberikan tubuh yang baru. Dan kalau kita masih hidup ketika Kristus datang, setelah yang mati dalam Tuhan bangkit, maka kita akan diubahkan mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh sorgawi, tubuh seperti Yesus Kristus. Itulah keselamatan Tuhan berikan. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita sedang dikuduskan, dan kelak tubuh kita akan diberikan tubuh yang baru. Keselamatan roh, jiwa, dan tubuh. Pembenaran, kita dimerdekakan dari hukuman dosa. Pengudusan, kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Dan pemuliaan, kita dimerdekakan dari hadirat dosa. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Dan kita yang punya pengharapan untuk mengalami pemuliaan, untuk menjadi serupa dengan Kristus, mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan seperti Yesus Kristus, kita harus menyucikan diri sama seperti Kristus yang adalah suci. Bagaimana kita bisa menguduskan diri, menyucikan diri? Kita baca
ayat yang keempat sampai ke-6. Yang pertama adalah tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Manusia berdosa sejak di Taman Eden. Adam dan Hawa melanggar hukum Allah. Allah berfirman, jangan kamu makan buah pohon baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu mati. Dan Adam dan Hawa melanggar hukum. Dia tidak taat kepada hukum Allah. Adam dan Hawa mengalami kematian. Kematian terpisah secara rohani dari Allah. Kemudian kematian bekerja secara jasmani. Adam pun mati umur 930 tahun. Saudaraku, ketika saudara dan saya sudah jadi anak Allah, dan kalau engkau rindu untuk jadi serupa dengan Kristus, Alkitab menyatakan orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Saudara dan saya, jangan berbuat dosa lagi. Jangan melanggar hukum Allah. Lalu bagaimana kalau orang Kristen jatuh dalam dosa? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hari ini, bila engkau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata tidak berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau masih ada dosa di mana engkau masih belum bertobat, bertobatlah. Akui dosamu di hadapan Tuhan, biar Tuhan menyucikan engkau. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita menyucikan diri? Yaitu berbuat kebenaran. Kita baca ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus yang adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya, anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Apa itu kebenaran, saudaraku? Kebenaran adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu kenyataan. Masalahnya kebenaran itu seringkali orang pahami secara relatif. Ada kebenaran relatif. Kalau suami dan istri ada konflik, ada perselisihan. Biasanya si suami merasa dirinya yang benar. 80% dia benar. Sedangkan istri merasa istri yang benar. 80% istri yang benar. Siapa yang benar? Relatif katanya. Tergantung siapa yang melihatnya. Apakah kebenaran itu relatif? Ya memang ada kebenaran seperti relatif. Ada lagi kebenaran normatif. Misalnya suami sukunya suku A, si istri suku B. Apa yang berlaku di suku A, keluarga si suami, itu belum tentu benar menurut secara normatif menurut suku B. Jadi ada kebenaran yang namanya normatif. Tetapi kebenaran apa yang dikatakan oleh Alkitab, di mana orang-orang yang lahir dari Allah menyucikan diri dengan berbuat kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan mau kita semua belajar untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Kebenaran menurut apa kata firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga buat murid-muridnya. Kuduskanlah mereka oleh kebenaran. Firman-Mu lah kebenaran. Saudara saya sebagai orang-orang yang mau menyucikan diri harus berbuat kebenaran. Yaitu apa? Kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang diucapkan Tuhan. Karena itu saudara dan saya harus membaca Alkitab. Supaya tahu apa itu kebenaran. Dan biarlah kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan boleh menyucikan roh, jiwa, tubuhmu. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bisa menyucikan diri? Yaitu di hidup saling mengasihi. Kita baca ayat 11 sampai ayat 16. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu
bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudaraku, kita tadi baca Rasul Yohanes mengkontraskan antara Kain dan Kristus. Kain itu iri hati. Karena ia iri hati, maka ia benci sama saudaranya. Ia bunuh saudaranya itu. Kenapa? Karena dia egois. Dikontraskan Kristus. Kristus itu mengasihi. Makanya dia menyerahkan nyawanya. Kristus tidak mementingkan diri sendiri. Kita diperhadapkan, kita mau jadi orang yang seperti apa? Saudara saya bisa menjadi seperti Kain yang hanya mementingkan diri sendiri, atau menjadi seperti Kristus. Tadi ayat 16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Inilah tanda bahwa seseorang adalah anak-anak Allah, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, mengasihi sesamanya, bahkan mau menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada kita, hidup saling mengasihi. Kasih menyucikan kita. Kasih itu sabar. Kasih itu bisa membuat kita bertahan dalam penderitaan. Kasih itu murah hati. Kalau kita mengasihi, maka kita tidak akan egois. Kasih itu tidak iri hati. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak membenci, tidak akan membunuh orang lain. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan, kasih tidak mementingkan diri sendiri. Ada tuntutan terendah, saudaraku, bagi orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang yang mau hidup mengasihi. Yaitu apa? Ayat 17 sampai ayat 18 dikatakan demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkata atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jika engkau sungguh mau mengasihi, Alkitab mengatakan Kristus sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mulai dari apa? Belajar mulai dari memberi, saudaraku. Ketika kita melihat ada saudara kita yang menderita kekurangan dan engkau bisa bantu, itulah ujian kasih, tuntutan terendah. Ketika kita menyucikan diri kita dengan mau mengasihi, memberi, maka kita dibebaskan keserakahan, ketamakan, kepentingan diri sendiri, egois. Sebaliknya kita akan menyerahkan sebagian kita punya, menolong orang lain. Itulah kasih, saudaraku. Dan kita mengajarkan, marilah kita mengasihi dengan perbuatan. Jadi hari kita sudah belajar bagaimana kita bisa menyucikan diri. Menurut 1 Yohanes pasal yang ketiga ini. Yang pertama adalah saudara saya harus berkomitmen, tidak berbuat dosa lagi. Kalau masih ada dosa, akui di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dan menyucikan engkau. Biar darah Kristus menyucikan dirimu, menyucikan kita. Yang kedua adalah berbuat kebenaran, berbuat sesuai dengan firman Tuhan, berbuat sesuai kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Yang baik, yang adil dan benar, sesuai dengan dinyatakan dalam firman Allah. Yang ketiga adalah hidup saling mengasihi. Mari kita belajar untuk mengasihi sesama kita, seperti Kristus telah mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami kembali diingatkan hari ini Tuhan, bahwa kami yang punya pengharapan, menantikan kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami akan diselamatkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Tubuh kami pun akan diselamatkan mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh rohani, tubuh surgawi, sama seperti Kristus. Karena itu Tuhan, kami yang punya pengharapan ini mau menyucikan diri kami.
Tolong kami Tuhan supaya kami tidak berbuat dosa lagi. Dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, Tuhan ampunilah. Tolong kami Tuhan supaya komitmen, supaya kami Tuhan boleh berbuat kebenaran, boleh hidup menuruti seluruh kehendak Allah. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh hidup mengasihi, supaya Tuhan kami boleh menyucikan diri kami semua Tuhan. Kuduskanlah roh, jiwa, tubuh kami, terpelihara sempurna hingga hari kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, kuduskanlah umat-Mu Tuhan oleh kebenaran. Firman-Mu lah kebenaran. Tuhan, kami berdoa dari mulut bayi-bayi, anak-anak menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan untuk membungkamkan kekuatan musuh. Kami mohon Tuhan, Engkau menjamah anak-anak kecil, anak-anak kami, anak-anak remaja, pemuda, orang dewasa, orang tua, semua Tuhan, berikan kami hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan. Dan berikan kami komitmen Tuhan di hati kami, supaya kami boleh hidup menyucikan diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja Bethel Indonesia, kiranya Tuhan memberkati para pengurus di pusat, daerah, juga gereja Bethel Indonesia di Jalan Merak 29 bersama cabangnya. Tuhan, tuntunlah kami di jalan Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota Bogor, boleh mengalami shalom Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan, terjadi kota ini. Kami berdoa, biar shalom Tuhan turun di kota Bogor. Kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia. Yeshua Tuhan Indonesia, datanglah kerajaan-Mu di Indonesia ini Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau Tuhan, yang menyatakan kemuliaan-Mu di negeri ini Tuhan. Engkau yang bertahta, yang berdaulat, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, mari angkat kedua belah tangan-Mu, harapan terbaik dari Tuhan-Mu. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.